Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Jumat malam hari ini tanggal 9 Februari 2024. Hati kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus Kristus. Kita cinta Yesus karena Yesus cinta kita semua. Tanpa Dia kita hancur. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus gagal kita. Itu marilah kita mau ikut Yesus. Kita mau setia, berpegang kepada janji Tuhan. Jadilah pelaku firman, selaras dengan firman Tuhan, melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory. Ikut-ikutlah Tuhan sekarang. Dan dua lagu, yang lagu kedua 305, tak lain saja Tuhan. Sebab saya cinta Tuhan, saya menggantungkan diri sepenuhnya hanya kepada Dia Yesus, yang memberikan jaminan yang ajaib dan sempurna di dalam setiap hidup kita. Kita akan baca firman Tuhan pada malam hari ini dalam Markus pasal 11 tentang Yesus memasuki Yerusalem dan menjumpai pohon ara yang tidak berbuah. Nanti kita baca sama-sama dan kita melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Ikutlah Tuhan sekarang. Ikutlah Tuhan selama-lamanya. Amin, haleluya. Segala kesusahan Dia sudah tangguh. Amin, haleluya. Dia pimpin sampai surga. Amin, haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala kesusahan Dia sudah tangguh. Amin, haleluya. Dia Yesus pimpin sampai surga. Amin, haleluya. Tak lain saja Tuhan. Amin, haleluya. Tak lain saja, amin, haleluya, bisa sucikan hati sungguh. Amin, haleluya. Dalam percobaan Tuhan tolongku. Haleluya. Tak lain saja Tuhan Yesus, tak lain saja. Amin, tak lain saja Tuhan. Amin, haleluya. Tak lain saja, amin, haleluya, bisa sucikan hati sungguh. Dalam percobaan, haleluya, Tuhan tolongku. Haleluya. Tak lain saja Tuhan Yesus, tak lain saja. Dalam Matius 6 ayat 33 demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin, haleluya. Dalam percobaan Tuhan tolongku. Amin, haleluya. Tak lain saja Tuhan, tak lain saja. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran
dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Aku cinta Tuhan Yesus dan mau setia taat sampai aku berjumpa dengan Yesus di surga selamanya. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Oh Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Bapa. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Hanya Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus, karena cintanya Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Sungguh kita merasa bahagia, sangat-sangat bahagia. Saya merasakan damai sejahtera Tuhan bersama dengan Yesus pada Jumat malam ini tanggal 9 Februari 2024. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita membaca firman Allah dan berdoa. Tuhan, lihat dari surga apa menjadi kerinduan kita. Kita lapar hauskan firman Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Yesus. Kita dekat dengan Tuhan, sumber kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Markus pasal 11 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfagi dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu
dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, maka kamu melakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Mari saya mau terangkan sebentar, saudara. Yesus memilih keledai masuk ke Yerusalem. Yerusalem artinya the city of peace, rumah damai. Dia tidak mengambil binatang lain, saudara, Bapak Ibu, tapi dia pilih keledai. Dan keledai yang muda tertambat. Kalau kita lihat sifat keledai, beda dengan kuda, beda dengan sifat binatang lain. Keledai punya sifat, dia penurut, saudara. Rendah hati keledai itu. Kalau kita lihat keledai, kalau kita tuntun, dia terus dia taat. Dia beda sama kuda. Kalau kuda bisa marah-marah, saudara. Kalau keledai tidak, ya. Kalau keledai dia tidak setuju, dia diam. Tapi keledai punya sifat penurut. Jadi Tuhan juga mau supaya kita menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan yang penurut, taat, bukan bandel. Jangan keraskan hati. Tapi Tuhan mau seperti kita keledai-keledai muda yang tertabak, artinya menyerahkan diri hanya kepada Tuhan. Yang dimana Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Ikut Yesus pikul salib, penyangkalan diri. Jadi belajar kita ikut Yesus, rendah hati. Yerusalem, Tuhan kan perkenan setiap orang yang hidup dengan rendah hati, yang memiliki sifat ketaatan akan masuk di dalam Yerusalem. Yerusalem kata firman Tuhan, nanti Tuhan akan ciptakan Yerusalem baru. Kalau kita lihat di Wahyu pasal 21, ya, nanti ada Yerusalem baru, saudara. Ya, oleh itu mari milikilah sifat rendah hati seperti keledai yang punya sifat penurut. Ya, saya mau baca Wahyu 21 ayat 2 dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk semua. Lihat ini. Seperti Yesus masuk ke Yerusalem, demikian kita akan masuk ke Yerusalem dengan catatan kita harus seperti perempuan, pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Harus kita perbaiki diri kita, yaitu sifat seperti keledai, sifat rendah hati yang taat menurut firman Tuhan. Terus berikutnya, ya, ayat 6. Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya, dibawa keledai itu ke Yesus, dan Yesus mau naik ke atasnya karena sifat rendah hati. Kalau kita sifat rendah hati, mau dibentuk sama Tuhan, diizinkan, silakan Tuhan berotoritas penuh. Silakan firman berkuasa. Maka hidup kita dipimpin oleh firman Allah. Ini penting. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Seperti kalian memiliki hati yang rendah hati dan taat. Bukan menjadi jemaat yang bandel. Bukan menjadi anak Tuhan yang stubborn, keras kepala. Tapi belajar kita memiliki sifat rendah hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Baru hidup kita akan dipimpin sama Tuhan. Yesus menungganginya. Artinya Yesus sebagai kepala. Yesus sebagai pegang kendali dalam hidup kita. Seluruh aspek hidup kita, Tuhan pegang kendali. Izinkan itu. Biar kita belajar rendah hati. Ikuti firman Tuhan. Ayat 8. Banyak orang yang menghampirkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan datang, kerajaan Bapa kota Daud. Hosana di tempat yang amat tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 murid. Artinya kita ikut Yesus. Selalu kita memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, saudara. Agungkan, muliakan namanya. Hidup kita harus jadi berkat. Dimanapun kita berada, harus kita memuliakan Tuhan. Seperti di dalam Matius pasal 5, saya mau baca. Matius pasal 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk mempermalukan Tuhan. Bukan diciptakan untuk menjadi batu sandungan. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi berkat, berdampak, memuliakan Tuhan. Hosana, diberkatilah Tuhan, karena Yesus layak kita puji dan sembah. Tidak ada pribadi lain, hanya Yesus. Oleh itu mari kita ingin menjadi keledai-keledai, hati yang rendah hati, ikut Yesus, pikul salib, dan penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu bicara kehidupan rendah hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Terus berikutnya kalau kita baca ayat 12,
Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah bertahun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pohon itu. Tapi waktu ia tiba di pohon itu, tapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya pada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan muridnya pun mendengarkannya. Coba nih saudara. Tuhan waktu lihat pohon ara yang tidak berbuah. Biarpun kenyataan pada musim, artinya kita memang berbuah itu bukan harus dituntut, saudara. Harus, sekian tahun harus berbuah. Tidak. Kita ikut Yesus. Begitu kita sudah mengalami satu perubahan hidup metanoia, ya, harus kita bertobat. Buah pertama, harus kita bertobat. Kehidupan yang lama kita buang. Seperti dalam Matius pasal 3 ayat 8. Jadi hasil karena buah yang sesuai dengan pertobatan. Sudah sekian tahun kita menjadi orang Kristen, tapi kenyataan banyak orang Kristen tidak bertobat, tidak mengalami metanoia, tidak mengalami kehidupan Yesus. Kenapa? Karena mereka keras kepala seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sudah dipilih langsung Tuhan menjadi murid Yesus yang harusnya berubah, tapi kenyang tidak bertobat. Itu kesalahan dari Yudas Iskariot. Karena dia ditegur oleh Tuhan Yesus, tapi dia keras kepala. Demikian banyak Kristen terima firman Tuhan, tapi hidupnya tidak pernah bertobat. Kenapa? Benih ditabur seperti di pinggir jalan. Benih ditabur dengan yang berduri-duri, hatinya penuh duri-duri. Ditabur seperti di semak berbatu-batu, penuh dengan batu-batu. Hidupnya tidak seperti di benih jatuh di tanah yang baik. Tapi oleh karena itu melalui firman Tuhan pada malam, bentuklah hidup kita seperti keledai, memiliki sifat rendah hati, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan Yesus. Biar hari demi hari kita melangkah bersama Yesus. Jadi orang Kristen yang taat, memiliki sifat rendah hati, memiliki sifat yang mau dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Tak lain saja Tuhan, amin, haleluya. Tak lain saja hanya Yesus juru selamat kita bisa sucikan hati sungguh, amin, haleluya. Dalam percobaan Tuhan Yesus tolongku, amin, haleluya. Lain saja Tuhan Yesus, lain saja, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan malam hari ini, biar kita menjadi keledai itu hidup rendah hati dan taat. Lakukan apa yang Tuhan mau dan memuliakan Tuhan. Dan kita harus berbuah. Orang Kristen harus berbuah. Seperti dalam Filipi pasal 2, saya mau baca Filipi. Surat Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 1 ayat 22. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi hidup kita mari berbuah. Hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan berkenan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.